Selamat siang untuk Pak Abid selaku dosen pembimbing mata kuliah Metodologi Penelitian. Perkenalkan, saya Randi Syaputra dengan NIM 122191168. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan penelitian saya yang berjudul Pengembangan Kerangka Kerja Perbaikan Proses Pergudangan menggunakan pendekatan Lean Six Sigma atau DMAIC. Pen- Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pemborosan, menganalisis penyebab inefisiensi, dan menyusun kerangka kerja perbaikan proses agar aktivitas pergudangan dapat berjalan lebih efisien dan produktif. Selanjutnya ada latar belakang. Di era industri modern saat ini, persaingan di sektor manufaktur dan logistik semakin ketat. Perusahaan tidak hanya dituntut untuk menghasilkan produk berkualitas, tetapi juga harus mampu mengelola rantai pasok dengan cepat dan efisien. Salah satu aspek penting dalam rantai pasok adalah gudang, di mana gudang sendiri berfungsi bukan hanya untuk menyimpan barang, tapi juga sebagai pusat kegiatan logistik seperti penerimaan, penyimpanan, pengambilan, dan pengiriman barang. Namun, dalam praktiknya, banyak aktivitas di gudang yang masih dilakukan secara manual dan belum efisien. Hal ini menimbulkan pemborosan waktu, tenaga, dan biaya. Karena itu, saya menggunakan pendekatan Lean Six Sigma, khususnya metode DMAIC, untuk menganalisis dan memperbaiki proses secara sistematis agar efisiensi gudang dapat meningkat. Selanjutnya ada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang tadi, didapat dirumuskan ke dalam 5 rumusan masalah, yaitu yang pertama, ada jenis pemborosan apa saja yang terjadi di dalam aktivitas gudang. Kedua, bagaimana tingkat efisiensi proses pergudangan saat ini, baik dari segi waktu maupun produktivitas. Yang ketiga, apa akar penyebab dari pemborosan tersebut berdasarkan hasil analisis data dan observasi. Yang keempat, bagaimana merancang kerangka kerja perbaikan yang terstruktur menggunakan metode DMAIC. Dan kelima, bagaimana cara mengukur serta mengevaluasi dampak penerapan perbaikan tersebut terhadap peningkatan efisiensi operasional. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah tadi, didapatkan tujuan penelitian, yaitu yang pertama adalah mengidentifikasi pemborosan atau waste yang terjadi dalam aktivitas pergudangan, seperti waktu tunggu yang lama, pergerakan berlebih, atau kesalahan penempatan barang. Yang kedua, yaitu mengukur efisiensi proses gudang dengan menganalisis data seperti cycle time, produktivitas tenaga kerja, dan tingkat akurasi penyimpanan. Yang ketiga, adalah menganalisis akar penyebab pemborosan dengan menggunakan alat-alat Lean Six Sigma seperti Value Stream Mapping, Fishbone Diagram, dan Pareto Chart. Selanjutnya, penelitian ini merancang kerangka kerja perbaikan berbasis DMIC yang dapat digunakan sebagai panduan implementasi perbaikan proses di gudang. Yang terakhir, penelitian ini juga mengevaluasi hasil penerapan perbaikan agar dapat diketahui efektivitas serta keberlanjutannya dalam jangka panjang. Selanjutnya, asumsi dan batasan masalah. Asumsi penelitian ini meliputi ketersediaan data gudang yang valid dan lengkap, stabilitas proses operasional selama penelitian berlangsung, serta partisipasi aktif dari responden seperti kepala gudang, supervisor, dan operator. Sementara itu, batasan penelitian ini difokuskan pada gudang bahan baku dengan aktivitas utama meliputi penerimaan, penyimpanan, hingga pengiriman barang. Penelitian ini dilakukan selama 2 hingga 4 minggu dan hanya mencakup area tertentu sebagai pilot project untuk uji coba penerapan Lean Six Sigma di lingkungan gudang. Selanjutnya, manfaat penelitian. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat membantu perusahaan dalam menurunkan waktu siklus proses, mengurangi pemborosan, serta menyusun standar operasional prosedur atau SOP yang lebih efisien. Untuk manfaat secara akademik, yaitu penelitian ini memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu teknik industri, khususnya dalam penerapan Lean Six Sigma pada sektor pergudangan di Indonesia, yang masih relatif jarang digunakan. Dan manfaat secara sosial yaitu penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan kenyamanan kerja operator gudang, serta memperbaiki keandalan aliran bahan baku menuju proses produksi. Yang ketujuh, tinjauan selanjutnya yaitu tinjauan pustaka.
konsep konsep Lean yang menekankan pada penghilangan pemborosan dan peningkatan nilai tambah bagi pelanggan. Prinsip Lean sering diterapkan melalui proses seperti 5S, Kaizen, dan Value Stream Mapping. Yang kedua, konsep Six Sigma, di mana konsep ini berfokus pada pengendalian variasi dan peningkatan kualitas dengan pendekatan berbasis data. Alat utamanya adalah DMIC dan Statistical Process Control. Yang ketiga yaitu integrasi Lean Six Sigma, yaitu gabungan antara efisiensi dari Lean dan ketelitian dari Six Sigma, sehingga menghasilkan proses yang cepat sekaligus stabil dan berkualitas tinggi. Selanjutnya ada penelitian terdahulu. Beberapa penelitian terdahulu telah membuktikan keberhasilan penerapan Lean Six Sigma. Di antaranya penelitian oleh Widyawati pada tahun 2025 yang berhasil menurunkan pemborosan hingga 45% di industri makanan. Yang kedua itu ada penelitian yang dilakukan oleh Gibran pada tahun 2025 yang mencatat penurunan lead time sebesar 9% di sektor otomotif. Yang ketiga itu Hidayat pada tahun 2021 berhasil mengurangi cacat produk hingga 34% dan penelitian Putri pada tahun 2024 yang menemukan bahwa motion waste merupakan pemborosan paling dominan di gudang Palembang. Namun, sebagian besar penelitian ini hanya berfokus pada satu bagian proses. Oleh karena itu, penelitian ini mencoba menyusun kerangka kerja yang lebih menyeluruh dengan mencakup seluruh aktivitas pergudangan. Selanjutnya, yaitu metodologi penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian terapan yang menggunakan pendekatan Lean Six Sigma dengan kerangka kerja DMIC. Objek penelitian ini adalah gudang bahan baku pada salah satu perusahaan manufaktur, di mana data yang digunakan terdiri dari data primer yaitu hasil observasi langsung, wawancara, dan kuesioner kepada karyawan gudang, serta data sekunder seperti laporan produktivitas, data cycle time, dan catatan kesalahan operasional. Data ini dikombinasi antara kualitatif dan kuantitatif yang berfungsi untuk memastikan hasil analisis bersifat menyeluruh dan akurat. Selanjutnya itu adalah tahapan DMIC. Metode DMIC terdiri dari 5 tahapan utama. Pada tahap define, peneliti mendefinisikan ruang lingkup masalah dan kebutuhan pelanggan melalui voice of customer dan diagram SIPOC. Pada tahap measure, dilakukan untuk mengukur kinerja proses dengan value stream mapping dan pengumpulan data waktu siklus. Selanjutnya, pada tahap analyze, digunakan untuk menemukan akar penyebab pemborosan dengan alat seperti Pareto diagram dan Fishbone diagram. Selanjutnya, tahap improve yang difokuskan pada pengembangan solusi seperti penerapan 5S, pengaturan ulang layout, dan penyusunan SOP baru. Yang terakhir adalah tahap kontrol, yang dimana dilakukan untuk menetapkan indikator kinerja dan sistem pemantauan agar hasil perbaikan dapat dipertahankan secara keberlanjutan. Selanjutnya, instrumen penelitian. Dalam pelaksanaannya, penelitian ini menggunakan beberapa instrumen pengumpulan data, yaitu checklist observasi untuk mencatat aktivitas gudang, for time study untuk mengukur waktu proses, kuesioner waste assessment untuk menilai pemborosan dari sudut pandang operator, serta panduan wawancara bagi kepala gudang dan supervisor. Selanjutnya yaitu jadwal penelitian. Penelitian ini direncanakan berlangsung selama 6 minggu. Di antaranya pada minggu pertama digunakan untuk persiapan dan studi literatur, yang kedua untuk menemukan tahap define, yang ketiga untuk pengumpulan data pada tahap measure, keempat untuk analisa akar masalah, kelima untuk perencangan solusi pada tahap improve, dan keenam untuk tahap kontrol serta penyusunan laporan akhir. Kesimpulannya, penerapan Lean Six Sigma melalui metode DMIC ini terbukti menjadi pendekatan efektif untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas pergudangan. Dengan analisis berbasis data dan perbaikan berkelanjutan, perusahaan dapat mengurangi pemborosan, meningkatkan keandalan, serta menjaga kualitas operasional secara konsisten. Sekian hasil presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih.